I've seen my grandma come out of the bank with the pillowcase. They put all their money inside and just walk out with the money. Spend it all up. Terletak di tengah perairan Samudra Pasifik, Nauru adalah sebuah negara pulau yang sekilas lebih mirip dengan sebuah titik kecil di peta. Nauru adalah negara yang terisolasi dan paling jarang dikunjungi di dunia. Hanya beberapa orang saja yang datang ke negara ini setiap tahunnya, bahkan negara terdekat pun berjarak ribuan kilometer dari sini. Perjalanan laut juga bukan suatu pilihan sebab Nauru dikelilingi oleh terumbu karang besar yang menghalangi kapal-kapal mendekati pantai. Dulunya, penduduk setempat di pulau terpencil ini memiliki begitu banyak kekayaan. Saking kayanya, mereka sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kekayaan tersebut. Mobil-mobil super mewah seperti Lamborghini, Land Rover, dan Cadillac hanya menjadi souvenir di negara ini, bahkan lebih mirip tisu yang sekali pakai langsung dibuang. Keluar masuk ban membawa uang bergepok-gepok dalam kantong kresek atau sarung bantal, adalah hal yang umum di sini. Ini dikarenakan mereka memiliki cadangan fosfat yang melimpah, dan menjadi yang terbesar di dunia. Pada tahun 1975, Nauru menjadi negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia dengan nilai mencapai $176.000, mengalahkan Mamarika sebagai negara ekonomi terbesar, dengan PDB per kapitanya $44.000. Namun, saat ini Nauru telah hancur bersamaan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di mana-mana. Hal ini menyebabkan tidak ada sayuran dan buah-buahan yang dapat tumbuh, sehingga konsumsi makanan olahan dan berlemak telah menjadi hal yang biasa. Akibatnya, Nauru menjadi negara dengan obesitas terbanyak di dunia, dengan sekitar 60% warganya merupakan penderita obesitas. Selain itu, Nauru juga merupakan negara dengan konsumsi rokok tertinggi di dunia. Selamat datang di perjalanan kehidupan masyarakat Nauru, di mana kita akan mencoba memahami lebih jauh tentang negara ini, dan semua aspek yang mungkin bisa memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Negara kecil ini hanya memiliki luas total lebih kurang 21 km persegi dan tidak memiliki ibu kota negara. Saking kecilnya, hanya butuh waktu sekitar 20 menit untuk berkeliling pulau menggunakan mobil, di mana setiap perjalanan ke seluruh negeri dengan mobil akan kembali ke titik awal, sebab Nauru hanya memiliki satu jalan utama saja yang bentuknya melingkar mengelilingi pulau. Meski hanya memiliki satu jalan raya utama, namun Anda harus tetap berhati-hati saat berkendara di sini. Sebab, ada titik di mana landasan pacu dan area jalan masuk pesawat berada bersebelahan dengan jalan raya. Jadi jangan heran jika ada pesawat yang mendarat atau lepas landas berjalan melintas di depan mobil Anda. Mobil-mobil di sini akan memberi jalan terlebih dahulu kepada pesawat yang akan melintas, termasuk para pejalan kaki. Hal ini dikarenakan negara ini sangat kecil, sehingga hanya bisa membangun bandara berbentuk strip yang membentang di seluruh pantai barat daya di pulau tersebut. Pada tahun 1899, ahli geologi Jerman yang bernama Albert Ellis menemukan bahwa tanah di Nauru memiliki cadangan fosfat berkualitas tinggi. Dulunya, fosfat ini sama berharganya dengan emas, yang merupakan bahan mentah yang dapat meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Hingga pada Perang Dunia Pertama, Australia dengan cepat mencaplok dan mengubah Nauru menjadi ladang pertambangan mereka. Termasuk pada masa pendudukan oleh Jepang pada tahun 1942, fosfat yang diekstraksi ini dijual ke dunia selama bertahun-tahun, bahkan dengan harga yang sangat murah. Saat Nauru memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1968, 35 juta metrik ton fosfat telah hilang dari pantainya. Meskipun begitu, Nauru tetap saja memperoleh kekayaan yang signifikan dari penambangan ini. Banyak warga Nauru yang tanahnya digunakan untuk penambangan fosfat berhenti dari pekerjaannya, mulai dengan hidup santai sambil menghitung pundi-pundi uang yang mereka dapatkan, dan menikmati hari-hari sebagai jutawan. Terdapat ribuan pekerja dari Tiongkok dan kepulauan Pasifik lainnya yang dibawa ke Nauru, untuk bekerja di tambang fosfat yang panas dan kotor ini. Hingga puncaknya pada tahun 1975, Nauru sempat memiliki pendapatan per kapita tertinggi di dunia, yaitu sekitar $176.000, mengalahkan Amerika Serikat yang memiliki sekitar $44.000.
Sehingga Nauru berhasil menjadi negara terkaya dan paling sejahtera di dunia, di mana pajak, pendidikan, transportasi, layanan kesehatan dan bahkan perumahan, semuanya disediakan secara gratis. Ketika Nauru tiba-tiba menjadi kaya, budaya konsumtif mulai menguasai mereka. Saking parahnya, pernah ada seorang petugas polisi yang membeli Lamborghini, tetapi ketika menyadari bahwa dia tidak muat di dalam mobil, dia langsung membuangnya. Bahkan ada pula mobil yang dibeli hanya untuk hiasan saja. Di sepanjang pinggir jalan, terdapat banyak kumpulan mobil mewah terbengkalai dari masa lalu yang dibuang oleh pemiliknya, entah karena bosan atau rusak, sehingga terlihat mirip kuburan massal untuk mobil. Mobil-mobil mewah ini dulunya digunakan penduduk pulau untuk balapan, atau sekedar bersenang-senang di jalan. Akibat penambangan fosfat yang tidak terkendali, tanah yang dulunya subur kini menjadi tandus, dan banyak organisme hidup yang dirugikan. Hampir seluruh daerah di Nauru dipenuhi lubang dan batu kapur yang menjulang akibat dari penggalian tersebut, sehingga tidak ada tanaman yang bisa tumbuh, bahkan untuk membangun konstruksi pun tidak bisa. Hal ini memaksa penduduk untuk pindah ke daerah-daerah dekat pesisir pantai yang masih subur, yang belum tersentuh proyek penambangan. Warga Nauru sangat bergantung pada impor makanan olahan dan makanan kaleng dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagian besar makanan tersebut berasal dari Australia dengan harga yang cukup mahal. Kualitas makanan dan pola makan yang buruk membuat Nauru menyandang predikat negara paling gemuk di dunia selama bertahun-tahun, dengan angka harapan hidup rata-rata di negara ini adalah 64 tahun. Dengan jumlah penduduk sekitar 13.000 jiwa, 97% pria dan 94% wanita di Nauru mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, dan sekitar 45% menderita diabetes hingga harus menjalani amputasi. Sementara di wilayah berpendapatan rendah, stres memicu tingginya tingkat konsumsi tembakau. Terdapat sekitar 52% orang yang berusia di atas 15 tahun mengkonsumsi rokok di pulau ini. Selain keterbatasan makanan segar, penduduk Nauru juga memiliki akses terbatas terhadap air bersih. Mereka hanya mengandalkan air bersih dari pengolahan air laut, yang diolah menggunakan mesin reverse osmosis sebagai sumber air bersih dan air minum, dengan rata-rata produksi sekitar 2 juta liter setiap harinya. Meskipun Nauru secara resmi tidak memiliki ibu kota, tetapi negara ini tetap memiliki gedung parlemen, kedutaan besar, satu-satunya kantor polisi, pemadam kebakaran, dan bandara di negara itu. Hanya ada 11 sekolah termasuk 3 sekolah menengah atas, dan 1 universitas negeri. Meski bahasa Nauru merupakan bahasa resmi di negara ini, namun hampir semua orang di pulau ini fasih berbahasa Inggris. Agama terbesar di Nauru adalah Kristen, dan sebagian masih menganut kepercayaan yang diwariskan pada mereka secara turun-temurun. Sedangkan mata uang resmi yang digunakan di negara ini adalah dolar Australia, dengan nilai tukar 1 dolar Australia sama dengan 10.100 rupiah. Meskipun jarang dikunjungi orang, Nauru telah menjadi favorit bagi burung-burung yang bermigrasi selama berabad-abad. Sekarang pulau ini dianggap memiliki sumber daya yang terbatas, namun tanahnya masih mengandung harta karun yang disebut guano, yang berasal dari burung dan mikroorganisme laut. Guano adalah pupuk yang sangat efektif, karena tingginya kandungan nitrogen, fosfat, dan kalium yang semuanya merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman. Pada tingkat lebih rendah, guano juga digunakan untuk produksi bubuk mesiu dan bahan peledak lainnya. Nauru termasuk negara yang minim teknologi, dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Saat ini, hampir 50% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan berusaha bertahan dengan bantuan gereja, dan sebagian besar lainnya menggantungkan hidup dengan menjual hasil laut, yang berasal dari pesisir pantai yang ada di sekitar pulau. Hari-hari mereka diisi dengan beberapa kegiatan seperti bermain pasir, bola pantai, memancing, berenang, tidur, dan makan. Dalam upaya mempertahankan kesejahteraannya, pemerintah mengubah negara tersebut menjadi surga pajak, dan sempat terlibat dalam skandal pencucian uang dengan kartel narkoba, mafia dan beberapa organisasi terlarang. Namun akhirnya Nauru menghentikan aktivitas ilegalnya tersebut, setelah mendapat tekanan dari internasional, dan terpaksa menggunakan ekonomi berbasis uang tunai sejak tahun 2004. Menyusul upaya pencegahan pencucian uang ini, hanya ada sedikit ATM dan 1 bank saja yang saat ini beroperasi di negara tersebut, yaitu Bank Australia.
Kekayaan yang datang tiba-tiba menyebabkan generasi muda Nauru kurang memahami pentingnya pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Ditambah dengan pemerintah yang tidak membuat rencana masa depan dan menghabiskan seluruh sumber daya negara, menjadikan Nauru tampaknya hampir mustahil membangun masa depan yang lebih baik. Segala hal yang dialami Nauru adalah sebagian contoh dari apa yang terjadi di dunia ini. Sebuah pelajaran berharga bagi kita semua tentang bagaimana menghargai lingkungan dan diri kita sendiri. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.